Zaidiyah, Taqiyah. Taqiyah ini dia tidak akan ngaku. Makanya ketika Ustadz Syiah ditangkap, ditanya, kamu Syiah? Enggak, saya Muhammadiyah. Coba sholat, Allahu Akbar. Tengok, tangan saya bersedekap. Kalau saya Syiah pasti saya begini. Begitu dibuka atasnya, ketemu turbah Karbala, tempat sujud. Noh, ini tandanya kamu Syiah. Syiah berarti saya Syiah, tapi yang moderatnya. Ya terus. Jadi pandai berkilah. Pandai, itu namanya taqiyah. Siapa yang tidak mau bertaqiyah, dia dianggap kafir. Oleh sebab itu susah. Nah, pertanyaan Ustadz tadi, gimana cara kita tahu bahwa dia itu Syiah? Kata Imam Syafi'i, la tusalli khalfa rafidhi. Jangan engkau salat di belakang Syiah. Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah. Kalau imammu itu Syiah, kamu jangan salat di belakangnya. Kata Imam Al-Buwaiti, murid Syafi'i, gimana kami tahu bahwa dia itu Syiah? Man qala inna Aba Bakrin wa Umar laisa bi imamaini fahuwa rafidhi. Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar bukan khalifah, tapi orang yang merampok kekuasaan khilafah Ali, maka dia Syiah Rafidah. Apakah yang di Indonesia ini mencaci maki Abu Bakar dan Umar? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Baca buku-buku mereka. Buku 40 masalah Syiah yang ditulis oleh Emilia Renita, istri Jalaluddin Rahmat, tapi belakangan sudah bercerai katanya. Saya ngikuti terus nih perkembangan perceraiannya. Jadi katanya di situ ditulis dalam buku 40 masalah Syiah itu bahwa Abu Bakar LA. LA itu artinya laknatullah alaihi. Allah melaknat Abu Bakar. Jadi bukan Los Angeles Ustaz ya. Bukan Lubu Along. Jadi berarti yang berkembang di Indonesia ini memang Syiah yang bukan Zaidiyah, yang mereka ini mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar. Nah Ustaz, berarti ketika mereka mengkafirkan tidak setuju dengan Zaidiyah, mereka juga mut'ah dong Ustaz? Pasti. Nikah mut'ah bagi Syiah Indonesia bukan sesuatu yang baru. Ummul Qura, santri dari Alimullah yang ada di Madura, murid dari Kiai Tajul Muluk, melaksanakan nikah mut'ah. Hasil wawancara yang diadakan di kantor Kejaksaan Sampang di Madura. Di Jawa Barat itu banyak sekali anak-anak tanpa nasab. Pengakuan seorang dokter, ya Bu dokter, dokter kelamin, pasien ibu. Kemudian saya baca, kalau ibu langsung. Kalau saya baca di internet, itu perempuan jilbabnya panjang, tapi maaf, kelaminnya kena penyakit. Ini kan kontradiktif. Mestinya kalau jilbabnya panjang, kelaminnya bagus. Ini kok sakit? Rupanya dia gonta-ganti flash disk. Ustaz, mungkin sedikit lagi Ustaz. Secara umum dan Syiah Rafidah sendiri termasuk enggak orang-orang yang memuliakan Rasul Ustaz? Apakah mereka ini memuliakan Rasul? Dalam kitab Tabri'atul Adhar itu disebutkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu masuk surga. Artinya mereka memuliakan Rasul kan? Nabi masuk surga, tapi kemaluannya masuk neraka. Karena Nabi Muhammad itu berzina dengan dua perempuan nakal. Yang pertama Aisyah, yang kedua Hafsah. Aisyah itu anak Abu Bakar, Hafsah itu anak Umar. Jadi bisalah dipahami kira-kira mereka memuliakan Rasul atau tidak. Kemudian katanya Rasul pernah keluar dari rumah, dalam kitab Syiah, Nabi keluar rumah pakai cuman celana pendek, naik onta pada hari nahar, sambil jalan-jalan di depan perempuan-perempuan. Saya aja tak sanggup untuk datang kemari pakai baju kaos. Kalau sempat saya datang kemari pakai baju kaos oblong, pakai celana jeans,
lalu kemudian datang ke sini, pasti jamaah udah bisik-bisik. Error. Adab Ustaz ya. Adabnya ke Nabi Ustaz. Insyaallah. Mereka berarti mereka mengaku cinta juga kepada Nabi, tetapi sungguhnya mereka tidak menghormati Nabi. Menikap dari dalam, karena kata dia ketika Abdullah bin Mas'ud datang ke rumah Fatimah, ya Fatimah, aina ba'luka? Fatimah, suamimu mana? Kata Fatimah, suami saya sedang jalan-jalan. Kemana? Ke langit, dibawa oleh Jibril. Kenapa? Malaikat sedang bertengkar. Dan ketika itu Allah mengatakan kepada malaikat, takhayyaru, hai malaikat, pilihlah. Pilihlah malaikat, siapa di antara manusia ini yang bisa mendamaikan kalian? Mereka memilih Ali. Mereka tidak memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Abdullah bin Sa'bah menunjuk langsung Ali, apa kata dia? Antallah, you are the God. Wa ang Tuhan. Kamu ini Tuhan. Karena kata dia ada titisan Tuhan dalam diri Ali. Ali lebih tinggi. Wa inna li a'immatina maqaman. Imam-imam kami memiliki kedudukan la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak dapat dicapai oleh nabi dan rasul. Lebih tinggi imam kami daripada nabi dan rasul. Jelas itu teks. Berarti benar-benar mereka hanya dalam ucapan saja mereka menghormati Rasul, tetapi dalam aplikasinya tidak sama sekali.